Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Di video kali ini saya akan mereview kembali materi mata kuliah Bahasa Indonesia dari 6 kelompok. Diawali dengan sejarah perkembangan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dimulai dari pengaruh budaya dan perdagangan dari berbagai bangsa yang datang ke Kepulauan Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Pada awalnya terdapat banyak ragam bahasa daerah yang digunakan oleh suku-suku di Indonesia. Pada abad ke-7 terdapat pengaruh budaya Hindu dan Buddha dari India yang membawa pengaruh besar dalam perkembangan bahasa dan sastra di Indonesia. Di Nusantara, pengaruh ini terutama terlihat dalam penggunaan bahasa Sanskerta dalam kitab-kitab agama, sastra, dan tulisan-tulisan lainnya. Selanjutnya, pada abad ke-13, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara membawa pengaruh bahasa Arab dan Persia ke wilayah ini. Bahasa Arab digunakan dalam tulisan-tulisan agama dan pengajaran Islam, sedangkan bahasa Persia digunakan dalam Sanskerta dan puisi. Pada abad ke-16, kedatangan bangsa Eropa terutama Portugis, Belanda, dan Inggris membawa pengaruh bahasa Eropa ke Nusantara. Pengaruh bahasa Portugis terlihat dalam serapan kata-kata dalam bahasa Indonesia seperti meja, meza, dan gereja, igreja. Selanjutnya bahasa Belanda menjadi bahasa administrasi dan pengajaran di masa kolonial Belanda. Pada masa ini sejumlah kata-kata Belanda juga diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti kantor, kantor, dan sekolah, school. Perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimulai pada abad ke-20. Pada tahun 1928, pemuda-pemuda Indonesia menyepakati pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kebudayaan bangsa Indonesia dalam Kongres Pemuda di Jakarta. Bahasa Indonesia kemudian digunakan sebagai bahasa resmi dalam pergerakan nasional dan juga dalam pendidikan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara Indonesia dan diajarkan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa komunikasi resmi dalam pemerintahan, media massa, dan berbagai sektor lainnya. Sejak itu, bahasa Indonesia terus berkembang dan mengalami pengaruh dari berbagai bahasa dan budaya di Indonesia dan dunia. Bahasa Indonesia juga menjadi media komunikasi yang penting di antara berbagai suku dan daerah di Indonesia, serta menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, pembahasan tentang kalimat diksi. Kalimat diksi adalah kalimat yang menggunakan kata-kata dengan tingkat keformalan, kekakuan, keakraban, atau kehalusan yang berbeda-beda. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam komunikasi untuk menciptakan efek tertentu pada pendengar atau pembaca. Contoh kalimat diksi seperti saya merasa sangat gembira, termasuk pada formal, aku sangat senang, termasuk pada informal. Dia adalah seorang individu yang sangat cerdas formal, dia pintar banget informal. Dalam contoh-contoh tersebut, diksi yang digunakan mempengaruhi gaya dan nuansa kalimat. Kalimat dengan diksi formal cenderung lebih serius dan resmi, sedangkan kalimat dengan diksi informal lebih santai dan akrab. Selanjutnya kita masuk pada materi berikut, ialah paragraf. Paragraf adalah unit terkecil dalam penulisan yang terdiri dari satu atau beberapa kalimat yang terkait dengan memiliki satu ide pokok. Paragraf digunakan untuk mengorganisir dan mengelompokkan gagasan-gagasan yang paling terkait dalam sebuah tulisan. Ide pokok dalam paragraf biasanya diungkapkan melalui kalimat-kalimat pertama atau kalimat utama paragraf tersebut. Sedangkan kalimat-kalimat tertentu berfungsi untuk menjelaskan, mengembangkan, atau memberikan bukti yang mendukung ide pokok tersebut. Tujuan paragraf adalah untuk menyampaikan informasi secara terorganisir dan mudah dipahami oleh pembaca. Paragraf yang baik harusnya koheren, yaitu semua kalimat dalam paragraf tersebut harus memiliki keterkaitan dan dukungan ide pokok. Selain itu, paragraf juga harus memiliki keterkaitan dengan paragraf sebelumnya dan paragraf sesudahnya dalam tulisan. Secara umum, paragraf terdiri dari berbagai tiga bagian, yaitu kalimat pembuka, kalimat penjelasan, dan kalimat penutup. Kalimat pembuka berfungsi untuk memperkenalkan ide pokok paragraf, kalimat penjelas digunakan untuk mengembangkan ide pokok tersebut, dan kalimat penutup berfungsi untuk memberikan kesimpulan atau rangkuman dari ide-ide yang telah dijelaskan dalam paragraf. Materi berikutnya adalah materi tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik dan mampu mengkomunikasikan dengan jelas dan tepat kepada pembaca atau pendengar. Kalimat efektif memiliki struktur yang baik, penggunaan kata yang tepat, serta pertimbangan konteks dan tujuan komunikasi. Contoh kalimat efektif: 1. Saya ingin memesan 2 tiket pesawat untuk penerbangan Jakarta-Bali pada tanggal 15 April pukul 9.00 pagi. Kalimat ini jelas dan langsung mengkomunikasikan pesan dan keinginan, yaitu memesan tiket pesan dengan rincian yang spesifik. 2. Mohon segera mengirim laporan keuangan bulan ini sebelum tanggal 10. Kalimat ini meminta sesuatu dengan jelas dan memberikan batas waktu yang spesifik sehingga pesan dapat dipahami dan direspon dengan tepat. Kalimat-kalimat di atas memberikan contoh penggunaan kalimat efektif yang dapat mengkomunikasikan pesan dengan jelas dan tepat. Next, materi ragam bahasa.
Merujuk pada variasi-variasi dalam penggunaan bahasa yang muncul di dalam suatu komunikasi. Ragam bahasa dapat terbentuk karena faktor geografis, sosial, budaya, dan historis. Terdapat beberapa jenis ragam bahasa, yaitu ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulisan, ragam bahasa standar, ragam bahasa non-standar, ragam bahasa khusus. Setiap ragam bahasa memiliki ciri-ciri dan aturan-aturan penggunaan yang berbeda. Penggunaan ragam bahasa yang tepat dapat disesuaikan dengan situasi dan konteks komunikasi yang ada. Materi terakhir ialah materi teks mikro dan makro. Teks mikro dan makro adalah dua pendekatan yang berbeda dalam analisis dan pemahaman pada tingkat yang berbeda. Teks mikro adalah pendekatan yang terfokus pada analisis dan pemahaman pada tingkat individu atau detail yang lebih kecil. Ini melibatkan memeriksa elemen-elemen yang lebih kecil dari teks seperti kata-kata, kalimat, dan gagasan individu. Di sisi lain, teks makro adalah pendekatan yang lebih luas, melibatkan analisis dan pemahaman pada tingkat yang lebih besar. Ini melibatkan melihat teks dalam konteks yang lebih luas seperti teks sejarah, sosial, budaya, atau politik. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang teks. Analisis mikro membantu dalam memeriksa detail yang lebih kecil, sedangkan analisis mikro membantu dalam melihat gambaran yang lebih besar. Kedua dapat digunakan secara bersamaan untuk mengembangkan interpretasi yang lebih komprehensif dan dalam tentang teks yang dianalisis. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.